Ngamen. Dengan suara bergetar dan menahan air mata, Nur Hayati menceritakan peristiwa pahit yang baru saja dialaminya. Aliran listrik rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan tuduhan pelanggaran pencurian listrik. Agar bisa tersambung kembali, Nur Hayati harus utang untuk membayar denda sebesar Rp6.900.000. Tahunya ada pandemi. Beratan, Mas. Kenapa? Oleh wong siji ya. Sing dingone tiyang kata. Itu tetep keberatan. Kerja apa Bu sehari-hari? Jeneng Bapak dan bangunan. Kuli bangunan. Nggih, bangunan. Terus kalau bayar ini dapat uang dari mana nanti? Lek utang sana sini. Utang jerakan niku. Potong bayaran. Bayarannya dipotong. Iya. Berdalih keberatan, Nur Hayati dan wasis yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum memutuskan mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Kota Jombang, Jawa Timur. Itu pada saat pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Terkait keberatan dan alasan tidak mampu membayar, PLN ULP Jombang memberikan kelonggaran kepada Nur Hayati dengan cara dicicil. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sehari setelah sidang pra-peradilannya ditolak, Nadiem Makarim langsung diperiksa Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Dengan pasrah, Menteri Pendidikan di era Jokowi itu mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan. Mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol, Nadiem Makarim tiba di gedung Jampidus Kejagung Selasa siang. Dengan wajah masih terlihat pucat pasca menjalani operasi wasir, Nadiem akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menghadapi pemeriksaan pertamanya, Mendikbudristek era Jokowi itu tidak banyak bicara selain meminta doa. Mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak buruh dan ojol. 4 September lalu, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim bersama 4 koleganya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem sempat melawan dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Namun usahanya sia-sia. Hakim pra-peradilan Iketut Darpawan menolak seluruh permohonan Nadiem. Akibat ulah Nadiem, negara merugi hingga 1,98 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kerry Andrianto tidak mengajukan nota keberatan atas semua dakwaan. Anak mafia migas Riza Khalid ini didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut. 5 tersangka dihadirkan di PN Jakarta Pusat, salah satunya Kerry Andrianto Riza, anak dari mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Bersama 3 tersangka lainnya, Kerry didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Dalam persidangan, Kerry Andrianto tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas semua dakwaan. Jadi dari 5 terdakwa hanya Pak Agus dan Pak Yogi yang mengajukan eksepsi, selebihnya tidak mengajukan eksepsi. Menurut kuasa hukum Kerry, keputusan tidak mengajukan eksepsi agar proses persidangan berjalan cepat. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri hingga 3,07 triliun rupiah. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya ayah Kerry, Riza Khalid, yang hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, meski pengacara menyebut Sylvester Matutina ada di Jakarta, Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Sylvester.
Kejaksaan Agung justru meminta Sylvester untuk datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri. Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Padahal kuasa hukum menyebut Sylvester Matutina ada di Jakarta. Namun kuasa hukum mengklaim kasus sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak dapat dieksekusi. Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta Sylvester Matutina kooperatif untuk menyerahkan diri ke Kejari Jakarta Selatan. Adapun terkait upaya hukum Sylvester, Kejagung menyebut tidak akan pengaruhi eksekusi. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap, dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Sylvester Matutina divonis bersalah atas pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Sylvester menuding JK gunakan isu SARA untuk menangkan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Roy Suryo beda pendapat dengan pengacara Sylvester Matutina terkait kadaluarsa pemidanaan Sylvester Matutina. Pengacara Sylvester menyebut kasus sudah kadaluarsa, sementara pengacara Roy Suryo menyebut kadaluarsa kasus Sylvester adalah 16 tahun. Dan berikut cuplikan rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Penuntutannya adalah 12 tahun. Nah, kita masuk ke pasal 84 ayat 2. Daluarsa pemidanaan di ayat 2 itu dijelaskan adalah sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan pasal 311 KUHP adalah 12 tahun ditambah sepertiganya 4 tahun. Berarti totalnya adalah 16 tahun. Nanti kalau Sylvester tahun 2035 ketemu di sini baru dia menyatakan. 16 tahun gimana hitungan tadi? Ya, sebentar bro. Sebentar. 16 tahun gimana hitungannya tadi? Nah, jadi begini 16 tahunnya itu dari pasal 84 ayat 2, daluarsa untuk pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Ya, karena ancaman penuntutan ditambah sepertiga jadi sepertiga 2 tahun 8 bukan bulan. Penuntutan itu dari pasal 311 maksimumnya berapa? 4 tahun. 4 tahun itu diatur di pasal 78 itu maksimum daluarsanya ada 12 tahun. Jadi 12 tahunnya tambah sepertiganya. Mengacu pada pasal sebelumnya. Iya, dikaitkan. Bukan begitu. Pada kasus per kasus. Iya, tidak. Jadi bukan dihitung dari vonisnya, bukan dihitung dari tuntutan jaksa, tapi maksimum tuntutan dari pasal itu. 311 KUHP maksimumnya 4 tahun, daluarsanya 12 tahun, pasal 84 ayat 2 berarti daluarsanya adalah daluarsa penuntutan tambah sepertiga. 12 tahun tambah 4 tahun. 16 tahun di mana daluarsanya? Kita dibikin bodoh. Sabar bro. Ya. Pasal 78 itu soal penuntutan, nggak ada hubungan dengan makanya pasal pemidanaan itu sama dengan penuntutan ditambah sepertiga. Dengar dulu. Dihitung 16 begitu. Pasal khusus 84 ya sudahlah, Jaksa Agung dianggap bodoh apalagi saya. Dengar ini ya, bro. Ya, ini khusus untuk daluarsa itu. Saya nggak mau mendengar sesuatu yang menambah saya bodoh. Bung Aiman Aldo jelaskan ini. Ya tadi ya kan perbedaan penafsirannya beda. Kalau ini berdasarkan 78 itu penuntutan, ini bukan penuntutan. 84 itu. Iya. Karena daluarsa. Oke.